Halo teman-teman semuanya, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Mari kita lakukan lagi general reading. Ini adalah general reading, energi pembacaan kartu ya. Temanya seputar cerita kehidupan. Yang kita angkat kali ini adalah dia pengen fokus lagi ke kamu. Dia pengen fokus lagi ke kamu. Energi seseorang yang mungkin sudah lama sempat ke-distract karena sesuatu hal ya. Ke-distract karena sesuatu hal. Dan dia sudah tidak lagi fokus, dia sudah tidak lagi memberikan perhatian seperti dulu. Tetapi ini bisa energinya siapa saja, terjadi kapan saja dan di mana saja. Bukan hanya fokusnya ini adalah masalah tentang asmara hubungan atau relationship percintaan, tetapi di sini pun juga bisa hubungan keluarga, persahabatan, atau masalah bisnis bersama, kemitraan partnership ya. Ambil mana yang bermanfaatnya saja teman-teman. Sambil kalian nonton readingan ini, saya juga pengen tahu nih, kalian lagi nonton sambil melakukan aktivitas apa? Ya, ada yang mungkin sambil baring-baring, rebahan, ada juga yang sambil kerja, sambil makan. Entah kamu nontonnya pagi, siang, sore, malam, dini hari, tengah hari, petang hari, kamu bisa absen di kolom komentar. Kamu bisa tuliskan situasimu saat ini. Oke, kasih jempol ke atas. Yang mau konsultasi, personal reading berbayar, silahkan kamu chat saja ke WhatsApp admin saya. Ada paket-paket pembayaran yang bisa kamu pilih di katalog. Dia pengen fokus lagi ke kamu. Kita coba cari tahu sejak kapan dia ke-distract. Sejak kapan dia tidak lagi fokus terhadap dirimu. Rupanya beberapa di antara kamu sudah dicuekin atau dia sudah mulai tidak fokus pada kalian berdua itu sejak bulan Desember. Katakanlah begitu ya. Entah Desember tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi. Dan juga ada yang merasakan dia sudah mulai cuek, dia sudah mulai berubah. Itu sejak bulan Maret. Dan ada juga yang merasakan dia mulai cuek ya baru-baru ini gitu ya. Baru-baru ini atau bahkan sudah 1 tahun. Wah, udah 1 tahun berlalu gitu ya. Oke, dan satu lagi kartu kita ambil, dua ya, mungkin 2 kita ambil. Dia sudah mulai cuek beberapa waktu terakhir ini. Dia sepertinya udah gak peduli, atau mungkin ada sesuatu yang ngedistract dia. Ya, belum lama sih, antara bulan Mei, Juni, ada juga yang sudah setahun, ada yang awal tahun, dan mungkin di bulan Desember, akhir tahun kemarin. Kita akan coba lihat teman-teman, dia yang pengen fokus lagi ke kamu. Bagaimana energinya dia? Bagaimana sih energinya orang ini? Seperti apa karakternya? Dan bagaimana sikapnya dan lain sebagainya. Dia pengen fokus lagi ke kamu. Kita lihat. Oke. Energinya dia ini sepertinya memang orang yang tidak gampang untuk melupakan teman-teman ya. Tidak gampang melupakan apa yang sudah terjadi. Kalau memang dia merasa belum selesai, belum tuntas, maka dia akan menuntaskan itu sampai ke akar-akarnya. Apapun yang sedang dia hadapi. Dia nggak suka sesuatu yang menggantung, gitu loh. Sejatinya orang ini agak sedikit baperan, tapi dia juga peduli sama orang lain. Hanya saja rasa kepeduliannya itu tertutupi oleh egonya dia yang sangat tinggi. Egonya dia yang sangat dominan. Kemudian saya melihat beberapa di antara orang ini yang terkoneksi dengan kamu teman-teman. Dia itu adalah orang yang bisa dikatakan cukup materialistis ya. Workaholic, materialistis, yang dia pikirin juga tentang materi, uang saja. Ada yang begitu. Kemudian saya juga merasakan energi orang ini tidak suka ada di situasi kesulitan.
Jadi dia nggak mau susah ya. Apakah bisa dikatakan dia ini adalah orang yang mau menang sendiri, mau enak sendiri, cukup materialistis, tapi deep down inside dia sebetulnya ada rasa kepedulian. Iya, seperti itu yang saya lihat memang. Seperti itu yang saya rasakan memang, ya. Dia punya karakter orang yang sebetulnya kalau sudah berkata iya, maka dia akan teguh memegang janji, dia punya komitmen. Dia punya pendirian yang sangat teguh. Kalau yang saya rasakan, orang ini adalah orang yang sangat keras kepala. Diingetin itu nggak bakalan bisa selama dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Energinya dia seperti itu yang terkoneksi dengan kamu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa yang menjadi distraksi atau yang membuat dia berpaling dari kamu. Apa yang membuat dia berpaling dari kamu? Saya lihat dia punya mainan baru. Mainan baru ini dalam arti dia punya teman baru, dia masuk di circle yang baru, dan dia merasa sangat dihargai di situ ya. Oke, dia punya pride di circle barunya itu. Sehingga ini menjadi distraksi tersendiri dan hilang fokus terhadap dirimu. Ada banyak perjalanan yang dia lakukan, mungkin dia harus memperluas bisnisnya, memperluas jaringannya dia, koneksinya dia, sehingga dia sering banget ada di luar kota, luar daerah, bahkan sering keluar negeri mungkin. Oke, dia sekali lagi karena dia energinya nggak pengen hidup susah gitu ya, maka dia berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan, menghadapi masalah-masalahnya itu sampai tuntas. Nah itu kan butuh waktu juga teman-teman ya, butuh waktu juga untuk bisa keluar dari sebuah situasi atau masalah. Sehingga di situ dia agak sedikit memalingkan fokusnya dari kamu. Saya rasakan di sini dia kehilangan seseorang yang sangat berarti. Mungkin ini anggota keluarganya, mungkin dia berduka, mungkin dia kehilangan saudaranya, orang tuanya, yang membuat dia agak sedikit fokusnya teralihkan ke arah situ. Dan saya lihat memang dia sedang merintis sesuatu. Ketika dia sedang merintis sesuatu, otomatis dia juga harus fokus di situ gitu ya. Dia punya tujuan yang cukup besar yang ingin dia capai. Oke, sekali lagi seperti yang saya katakan, bahwa orang yang terkoneksi dengan kamu ini teman-teman bisa dibilang dia cukup materialistis ya. Yang dia pikirkan, yang dia inginkan hanya uang, materi, tetapi itulah yang dia kejar. Jadi mungkin dia sibuk banget dengan kerjaannya, sibuk banget dengan partner bisnisnya, sibuk banget dengan hal-hal yang membuat dia berduka, misalnya kalau dia kehilangan seseorang. Oke, ya, apalagi yang menjadi distraksinya dia, kenapa dia sempat hilang fokusnya dari kamu, sempat berpaling dari kamu. Oke, ada seseorang yang lain di sini yang menurut dia lebih bisa membantu. Jadi dia seperti menilai bahwa kamu tidak bisa membantu kesulitannya dia. Kayak gitu. Rencana-rencananya dia itu tidak berjalan lancar, sehingga dia harus menyelesaikan masalah itu teman-teman. Ya kan? Ada energi kehilangan juga, sekali lagi dia ke-distract dengan penyesalan, rasa sedih, kedukaannya dia sibuk sekali mengurusi pekerjaannya, dia tidak bisa berpikir jernih, sehingga dia pun juga secara pikiran dia tidak bisa multitasking. Dia nggak bisa fokus ke kamu, nggak bisa fokus ke hubungan kalian, dia juga nggak bisa fokus ke hal yang lainnya. Di sini dia punya masalah besar yang saya lihat. Ada distraksi, bahkan mungkin ada hal-hal yang dia ambil secara keputusan, tetapi dia penuh dengan kehati-hatian. Makanya dia nggak bisa fokus ke kamu. Oke, untuk saat ini sepertinya dia punya keinginan untuk fokus lagi padamu. Kita lihat ya. Dia punya keinginan untuk fokus lagi padamu. Apa yang terjadi? Oh, apa yang dia kerjakan?
ini sudah mulai berkembang pesat. Jadi segala sesuatu yang dia rintis itu sudah mulai diberikan kelancaran. Dia seperti punya semangat baru di sini. Dia ingin mendapatkan hal baru dari dirimu. Karena yang sudah dia kejar itu kan sudah settle ya di sini. Sudah settle, sudah oke, sudah berkembang pesat. Dan otomatis di sini dia baru bisa fokus pada dirimu. Oke, yang terjadi di sini adalah secara finansial dia sudah mulai merasakan ada keuntungan, ada profit, ada laba, ada balancing ya. Apa yang dia kerjakan itu sudah terbayar. Seperti itu yang saya lihat. Jadi mungkin permasalahan dia udah selesai. Sehingga di sini dia baru kepikiran kamu. Oke, jadi di situ situasinya teman-teman. Kita lanjut lagi. Apa yang terjadi? Kenapa dia pengen fokus lagi ke kamu? Dia mendapatkan petunjuk dari perenungannya selama ini. Mungkin ketika dia di malam hari sedang sendirian, dia sedang mikir, ternyata di situ terlintas untuk hubungan kalian atau koneksi kalian. Dia mendapatkan petunjuk dari perenungannya selama ini bahwa kamu juga penting gitu loh. Kamu juga penting dalam kehidupannya dia. Karena kalau yang saya lihat, dia merasa kesepian tanpa adanya kehadiran dirimu. Jujurnya begitu, meskipun dia banyak masalah yang harus dia kerjakan yang menjadi distraksi gitu ya. Dan apalagi yang terjadi? Oke, saya lihat di sini dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Sumber penghasilan atau duit itu bagi dia udah bukan lagi hal yang dia khawatirkan gitu. Karena munculnya The Chariot ini ada perubahan besar, ada progres dari yang dia kerjakan, kehidupannya dia sudah lebih baik, dan disitulah dia mungkin ingin menikmati hasil ini bersama dengan kamu. Ya, bisa jadi ini adalah buah dari kesabaran kamu teman-teman ya selama ini. Kamu mendampingi dia, kamu sebenarnya mensupport dia meskipun dia tidak fokus dengan kamu, tidak fokus dengan kalian berdua kayak gitu. Ada energi-energi zodiak seperti Aries di sini. Selain ada Aries, ada juga Leo, Sagittarius, ada sebagian dari Libra, ada Virgo, ada Taurus, dan sebagian dari Cancer. Itu untuk energi zodiak yang terkoneksi di video ini. Kita lihat ciri-cirinya dia secara fisik ya, ciri-cirinya dia secara fisik. Kita akan coba cek bagaimana sih dia yang selama ini ternyata mungkin dia ke distract, dia sudah mulai fokus lagi ke kamu. Ciri-ciri fisiknya dia, ciri-ciri fisik dia yang pengen fokus lagi ke kamu. Beberapa di antara kamu di sini teman-teman terkoneksi dengan seseorang yang berambut lurus. Kemudian ada lagi yang berkulit sawo matang. Next juga ada yang pakai kacamata. Dan satu ciri-ciri fisik lagi, mari kita lihat. Di sini dia punya tahi lalat. Tahi lalat tertentu ya, bisa di tempat-tempat yang terlihat olehmu atau bisa terlihat oleh orang lain. Tapi ini menjadi ciri-ciri fisiknya secara khusus. Bisa energi banyak orang, ambil yang bermanfaatnya saja. Kasih apresiasi super thanks, jempol ke atas, klik lonceng notifikasinya, subscribe buat kamu yang baru mampir. Mau konsultasi personal reading, kamu chat saja ke WhatsApp admin saya. Ketemu di sana ya, bye-bye.